Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Latifah Dwi Cahyani dengan 3 NIM digit terakhir 038 bersama teman saya Alfia Maulida Salma dengan NIM 3 digit terakhir 045. Kami dari kelas G1 Teknik Sipil Bangunan Gedung Angkatan 2020. Di video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai penyelesaian persamaan regresi dengan 2 cara metode, yaitu manual dan juga software SPSS. Untuk yang manual akan dijelaskan oleh saya, Latifah. Nah, untuk yang software SPSS ini nanti dijelaskan oleh Alfia. Untuk soalnya, ini diketahui datanya. Ini soalnya ya. Soalnya datanya itu X1 itu merupakan jumlah pekerja, X2 itu merupakan lama waktu pengerjaan, dan Y itu merupakan biaya yang dikeluarkan. Nah, untuk pertanyaannya ini ada 3, yaitu yang pertama kita cari terlebih dahulu persamaan regresinya, yang kedua kita mencari terlebih dahulu jumlah pekerja ditambah 1 orang dari jumlah pekerja terakhir dan lama waktu pekerjaan proyek dikurangi 4 dari yang terakhir. Lalu kita tentukan berapa biaya yang dikeluarkan. Nah, yang terakhir kami akan memaparkan mengenai kesimpulan dari hasil persamaan regresi tersebut. Yuk kita langsung mulai saja ke soal yang pertama. Tentukan persamaan regresinya. Ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan regresi. Jadi kita tentukan terlebih dahulu nih bagaimana persamaan regresinya. Dengan cara kita buat tabel penolong. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita dapat mendapatkan full data penolong ini. Nah, langkah pertama yaitu kita kalikan terlebih dahulu X1 dikali Y, di mana X1 itu jumlah pekerja. Dan dikalikan nih, biaya yang dikeluarkan. Berarti tinggal kita kalikan saja. 3 dikali 66, hasilnya 198. Lalu 4 dikali 68, 272. 5 dikali 60, 300. 6 dikali 60, 360. Dan yang terakhir, yaitu 7 dikali 49, 343. Nah, setelah kita menemukan X1 kali Y, dari data ke-1 sampai data ke-5, kita jumlahkan nih X1 kali Y-nya. Nah, kita jumlahkan hasilnya 1473. Nah, angka selanjutnya kita cari X2 dikali Y. X2 kali Y itu yang mana? X2 ini lama waktu pekerjaan, Y-nya yang dikeluarkan. Ya udah, kalikan saja 22 kali 66. Hasilnya 1452. Nah, begitu juga dengan data selanjutnya, kita kalikan ini kali. Nah, setelah kita kalikan dari data 1 sampai data ke-5, sama seperti X1 kali Y, kita jumlahkan juga ini X2 dikali Y, data 1 sampai 5, ditemukan 4271. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita kalikan X1 kali X2, 3 kali 22, 66, 4 kali 17, 68, 5 dikali 12, 60, 6 kali 10, 60. Nah, lalu kita jumlahkan ini dengan ini, ketemu 303. Langkah selanjutnya yaitu kita kuadratkan X1-nya. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat berarti 16. Begitupun dengan data selanjutnya. Nah, lalu kita jumlahkan ini sampai sini. Dan jumlahkan 135. Lalu X2 kuadrat. X2 kuadrat berarti 22. 22 kuadrat 484 kan? Nah, kita juga hitung sampai data kelima. Dijumlahkan hasilnya 1066. Nah, setelah kita mencari tabel penolong, kita tentukan bagaimana persamaannya. Tadi kan kita di sini nih, ini kan ada ini tabel ini. Nah, kita kan di sini kan udah mengetahui variabel X1, X2, Y, X1Y, X2Y, X1 kali X1, X1 kuadrat, X2 kuadrat, maupun penjumlahan dari masing-masing variabel. Nah, berarti kan data di sini kan 5. Kita tulis N itu, N sama dengan 5. Nah, lalu kita substitusikan data ini ke sini, ke persamaan 1, yaitu sigma Y sama dengan N kali A plus B1 kali sigma X1 plus B2 kali sigma X2. Sigma Y-nya berapa? Sigma Y-nya itu kan 303. Ya, berarti N-nya 5. Masukin B1
kali sigma X1-nya 25. Sigma X2-nya 68 kan ya dari data yang di sini. Nah, lalu sama seperti persamaan 2, yaitu dengan rumus sigma X1 kali Y sama dengan sigma X1 kali A plus B1 sigma X1 kuadrat plus B2 sigma X1 kali X2. Sigma X1 ini jumlahnya, di sini kan 473 ditambah ini 25, ini 135, sama 303 kan. Nah, lalu kita substitusikan juga ke persamaan 3 dari variabel yang di sini. Ini kan sigma X2Y, sigma X2 kali A plus B1 kali sigma X1 X2 plus B2 kali sigma X2 kuadrat. Kita masukkan angkanya. Nah, setelah itu kita langkah berikutnya kita eliminasi persamaan 1 dan 2, di mana persamaan 1 itu kan 5A plus 25B1 plus 68B2 sama dengan 303. Nah, lalu persamaan 2, 25A plus 135B1 plus 303B2. Nah, kita kan mau mencari B1 sama B2 terlebih dahulu. Berarti yang harus dieliminasi yang A. Tinggal kita kalikan saja biar sama kan. Berarti ini dikali 5 dikali 1. Berarti ini kalikan, hasilnya segini, ini dikalikan, kan tetap ya dikali 1. Nah, lalu karena kita eliminasi ini, berarti tandanya kita dikurangin dong. Ya kan? Dikurangin, ini ketemu, nah ini dia eliminasi, ini eliminasi persamaan 1 dan 2 ketemu, min 10B1 plus 37B2 sama 42. Ini persamaan keempat. Nah, selanjutnya kita eliminasi persamaan 2 dan 3 untuk mengetahui B1 sama B2-nya. Langkahnya sama seperti eliminasi persamaan 1 dan 2. Ini dikali 2,72 agar bisa ininya sama terhadap 68A. Jadi sama ini. Nah, ini sama. Kita kurangin karena ininya kan kita mau habis. Nah, ini ketemu segini. 64,2 B1 min 21,84 B2 sama min 264,44. Ini persamaan kelima. Langkah selanjutnya kita eliminasi persamaan 4 dan 5. Nah, kita kali 6,42 agar kita ingin mencari B2-nya. Nah, kan ketemu ini nggak dibagi aja 5,2 bagi min 4,3 itu hasilnya min 1,209. Langkah selanjutnya kita substitusi nilainya. B2 tadi kan min 1,209 nih, substitusiin ke persamaan yang tadi, ke persamaan keempat. Nah, persamaan 4 kan min 10B1 plus 37B2 sama 42. Nah, masukin B2-nya min 1,209. Nah, terus kita ini kalikan. Ini kali ini kan hasilnya dapat 6,733. Nah, ini bagi aja 10. Nah, setelah B1-nya sudah ketemu, min 8,6733, kita substitusikan ke persamaan 1, yaitu persamaannya 5A plus 25B1 plus 68B2 sama dengan 303. Nah, masukin B1 sama B2-nya. B1 masukin sama B2 nilainya, terus kita ini kalikan, kita ini pindah ruas ke sini. Sehingga hasilnya itu kan 5A sama dengan 602,045. Tinggal dibagi 5. Jadi 120,40 Nah, langkah selanjutnya kita masukkan nih. Tadi kan kita udah mencari A, nilai B1 sama B2-nya. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan ke rumus dasar regresi berganda. Yaitu rumusnya Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali X2. Masukkan nilai A-nya ke sini, masukin B1-nya, masukkan, terus B2 ke sini. Kita masukin ya. Maka kita dapat persamaan regresi sebagai berikut. Kita masukkan, ini kan A-nya segini. B-nya ini kan B1, ini B2. Nah, sehingga kita mengetahui hasil persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 120,4089 min 8,6733 X1 min 1,209 X2. Nah, setelah kita menemukan persamaan regresi, langkah berikutnya kita bisa nih mengerjakan nomor 2, di mana soal nomor 2 yaitu apabila jumlah pekerja terakhir ditambah 1 dan lama waktu pengerjaan proyek terakhir dikurangi 4, maka berapa biaya yang dikeluarkan? Nah, kita substitusiin aja nih nilainya ke persamaan regresi yang telah kita cari. Nah ini. Kan tadi kan
pekerjaan terakhir kan, ditambah 1. Berarti pekerjaan itu menjadi 8 kan. Tadi kan 7. 7 ditambah 1, 8. Lalu proyek terakhir dikurangi 4. Nah, sama pengerjaan yang sebelumnya kan tadi kan 7. Tinggal 7 dikurangi 4. 3 kan. 3 hari. Nah, lalu biaya yang dikeluarkan dapat dicari dengan persamaan regresi berganda, yaitu Y sama dengan 120,408998,6733 X1 min 1,209 X2. Kita masukin nih X1-nya 8, X2-nya 3, ya kan? Masukin aja. Nah, ketemu nih. Nah, ini dikali ini kali ini kan. Hasilnya ini kan, tinggal ini kurangin. Ketemunya 47,3955. Nah, karena yang ditanyakan adalah biaya, maka kita harus mengkalikan ke 100.000. Karena tadi kan di awal itu rupiahnya sebesar 100.000 kan. Ya udah kita kalikan saja dengan 100.000. Sehingga kita menemukan Y-nya itu Rp4.739.550. Jadi, biaya akhir yang dikeluarkan ketika jumlah pekerja 8 orang yang dikerjakan selama 3 hari sebesar Rp4.739.550. Nah, untuk selanjutnya itu untuk membuktikannya kita bisa menggunakan software SPSS. Nah, di sini sudah ada teman saya yaitu Alfia yang akan menjelaskan bagaimana penggunaan soal ini dengan software SPSS. Silakan Alfia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mencari persamaan regresi menggunakan software SPSS. Nah, sebelum menggunakan software SPSS, jangan lupa kalian mendownload dulu software SPSS. Nah, ketika membuka software SPSS, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, pertama-tama kita masuk ke bagian variabel view. Di sini kita akan memasukkan variabel-variabel yang akan kita uji, yang akan kita hitung. Kita masukkan di bagian kolom kita tulis variabelnya. Ada variabel X1, variabel X2, sama ada Y. Nah, jangan lupa kita kasih nama, keterangan dari variabelnya di kolom label. Di X1 itu tadi jumlah pekerja. Nah, yang bagian X2 itu lama waktu pekerjaan. Nah, yang terakhir yaitu biaya yang akan dikeluarkan. Nah, setelah kita menuliskan variabel-variabel yang akan dicari di variabel view, kita masuk ke bagian data view. Di data view ini, kita memasukkan data-data dari variabel yang sudah kita tulis di variabel view tadi. Ini ada X1, X2, sama Y. Nah, untuk mempermudah, saya menyalin data-datanya yang dari soal ke dalam Excel. Nih, X1, X2, sama Y. Habis itu kita kopas dari Excel. Kita masukkan ke SPSS. Kita paste ke SPSS. Nah, udah masuk data-datanya. Selanjutnya kita olah, kita analisis data-datanya. Nah, makanya itu kita klik Analyze di bagian toolbar sini. Kita pilih Regression, kemudian kita klik yang linear. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini.
Ada dependent sama independent. Itu menandakan kita harus mengelompokkan mana variabel dependent sama mana variabel independent. Nah, di sini kita variabel dependent atau sebagai kriterianya tuh kita yang Y, biaya yang dikeluarkan kita masukkan ke dependent. Yang jumlah pekerja ini kita masukkan sama dalam waktu kita masukkan ke independent. Yang X1 sama X2 kita masukkan ke independent. Kemudian selanjutnya kita klik OK. Nah, setelah itu muncul output regression-nya. Seperti ini tampilannya. Ada 4 tabel. Ada variable entered, tabel variable entered, model summary, sama tabel ANOVA, dan yang terakhir tabel koefisien. Nah, karena kita mau mencari persamaan regresi, kita pakai tabel yang terakhir, tabel koefisien. Kita bisa langsung lihat ke kolom yang B. Di sebelah kiri ada konstan jumlah pekerja X1, lama waktu pekerjaan X2. Nah, di sini kita bisa langsung menentukan persamaan regresinya. Ini ada konstannya, min 8,674 ini jadi koefisien dari X1-nya, terus negatif 1,209 ini jadi koefisien X2-nya. Nah, bisa langsung kita membuat persamaan regresinya, jadi Y sama dengan 120,419 dikurangi 8,674 X1 dikurangi 1,209 X2. Nah, itu adalah cara mencari persamaan regresi menggunakan software SPSS. Lebih mudah dan lebih cepat ya kalau pakai software SPSS. Nah, sekian cara mencari persamaan regresi menggunakan software SPSS. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kesimpulan yang bisa diambil dari persamaan regresi. Nah, kita sudah mencari persamaan regresi melalui 2 cara. Tadi melalui manual, juga melalui software SPSS. Nah, untuk yang manual, kita dapat persamaan yaitu Y sama dengan 120,4089 min 8,6733 X1 min 1,209 X2. Nah, sedangkan yang dari software SPSS didapat persamaan Y sama dengan 120,419 min 8,674 X1 min 1,209 X2. Nah, dari persamaan regresi yang sudah kita cari tadi, dapat disimpulkan bahwa apabila ingin menghemat biaya yang dikeluarkan, maka kita harus mengurangi jumlah pekerja dan mempersingkat waktu pengerjaan. Nah, sekian video mengenai cara mencari persamaan regresi melalui cara manual dan SPSS. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.